Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Fatir, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai desain penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Pola Pencatatan Keuangan terhadap Perilaku Konsumerisme pada Mahasiswa ITS. Di sini tidak hanya ada saya saja, tetapi ada beberapa teman saya juga. Yang pertama itu ada Amuti Fatmawati dengan NRP akhir 023, ada Hani Akila dengan NRP akhir 047, ada Duvania dengan NRP akhir 068, ada Raffi Anargia dengan NRP akhir 093. Selanjutnya, next. Baik, masuk di latar belakang. Jadi di sini apa sih yang sekiranya melatar belakangi dari kita mengambil topik pengaruh literasi keuangan? Yang pertama ada di mana kemudahan akses e-commerce dan sistem pembayaran digital pada saat ini tuh semakin mendorong orang-orang untuk berperilaku konsumtif. Yang kedua, dari penelitian dari Nanga dan Kote menunjukkan literasi keuangan, pendidikan keluarga, keuangan di keluarga, dan uang saku itu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Lalu juga bahwa literasi keuangan dan sikap keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Nah, yang ketiga ini ada mahasiswa sering tidak memiliki kebiasaan mencatat mencatat pengeluaran, padahal pencatatan itu merupakan sebuah dasar dari pengendalian uang. Dan yang terakhir ini adalah kebiasaan hangout, di mana mahasiswa-mahasiswa itu sering nongkrong dan gaya hidupnya konsumtif menjadi hal umum di kalangan mahasiswa yang seringkali membuat pengeluaran itu tidak terkontrol. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, yang pertama ini kita ingin mencari rumusan masalah apakah tingkat literasi keuangan dan praktik pencatatan keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumerisme di kalangan mahasiswa ITS, dan juga bagaimana sih tingkat literasi keuangan mahasiswa ITS itu khususnya dalam hal pemahaman tentang menabung dan penyusunan anggaran bulanan. Nah, tujuan dari penelitian kami ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat literasi keuangan dan pola pencatatan keuangan ini secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumerisme di mahasiswa ITS, dan juga kita juga ingin mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa ITS khususnya dalam hal pemahaman menabung dan penyusunan anggaran bulanan itu bagaimana. Eh, untuk manfaat penelitiannya sendiri, ada dua yang kami ingin apa temukan. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi dan perilaku keuangan, khususnya terkait pengaruh literasi keuangan dan pencatatan keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Untuk manfaat praktisnya sendiri, ini bagi mahasiswa itu eh, mungkin penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan pribadi secara bijak. Eh, Lalu untuk pihak kampus, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan program literasi keuangan bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat, dapat menjadi referensi dalam menumbuhkan kebiasaan finansial yang sehat sejak usia muda. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Selain tadi yang telah disebutkan dua tinjauan dari latar belakang, terdapat tinjauan lain juga dari hasil penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Agung, di mana dari penelitian yang dilakukan oleh Agung itu menjelaskan bahwa dari pengelolaan keuangan mahasiswa itu dapat dipengaruhi oleh literasi keuangan, status sosial, lingkungan sosial, dan locus of control, dan juga gaya hidup. Nah, dari hal ini tuh mengaitkan hasil dari penelitian ini bahwa penilaian diri itu menjadi faktor utama dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Selanjutnya juga dari Adiska juga menjelaskan dari penelitiannya menjelaskan mengenai hubungan antara literasi keuangan, financial technology dan juga hidup hedonisme terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut terdapat bukti positif bahwa literasi keuangan itu dapat membantu mahasiswa untuk mengelola uang dengan bijak, mempermudah transaksi keuangan dan juga uh, uh, dan juga dari gaya hidup hedonisme itu dapat mendorong perilaku konsumtif sehingga dari hasil latar belakang dan juga rumusan masalah tersebut terbukti dan dapat dilanjutkan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, next. Model konseptual dari penelitian ini
berlatar belakang judul pengaruh literasi keuangan dan pola pencatatan keuangan terhadap perilaku konsumerisme mahasiswa ITS. Hal itu disebabkan oleh mahasiswa ITS itu yang tidak jarang mengutamakan perilaku konsumsi yang berlebihan terhadap kebutuhan sekunder dan juga tersier, seperti jajanan yang masif, barang mewah, dan juga lainnya. Lalu berangkat dari masalah tersebut, terdapat dua variabel, yakni variabel X, X1 berupa literasi keuangan, dan juga variabel X2, yakni pola pencatatan keuangan, dan variabel Y merupakan perilaku konsumerisme. Lalu berangkat dari variabel tersebut, kami mengolah data menggunakan metode penelitian kuesioner dengan menggunakan skala Likert, dan juga validasi data dengan menggunakan regresi linear. Lalu dari metode kami tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengukur tingkat perilaku konsumerisme mahasiswa yang semakin tinggi. Maka hal tersebut menunjukkan kemampuan dan juga pengetahuan akan literasi keuangan juga yang semakin rendah. Baik, selanjutnya mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama itu dari jenis penelitian yang kami gunakan itu yaitu kuantitatif, yang mana penelitian yang menekankan pada pengukuran data secara numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, metode yang kami gunakan adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Alasan dipilihnya metode ini karena mampu menjangkau responden dalam jumlah yang besar dan yang luas, serta untuk menggali informasi mengenai perilaku, persepsi, dan kebiasaan mahasiswa ITS terkait pengelolaan keuangan dan konsumsi. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis menggunakan pendekatan statistik guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian alasan pemilihan kuantitatif karena variabel yang diteliti itu literasi keuangan, pola pencatatan keuangan, dan perilaku konsumerisme dapat diukur menggunakan indikator-indikator terstruktur sehingga nantinya memungkinkan analisis hubungan antar variabel itu secara objektif. Kemudian ada teknik pengumpulan data oleh Duvania. Baik, untuk teknik pengumpulan data kita ada dua. Yang pertama untuk memperoleh data primer, kita menggunakan kuesioner angket, yaitu nantinya akan mencakup seperti literasi keuangan, pencatatan keuangannya bagaimana, perilaku terhadap perilaku konsumerismenya, dan data demografi. Lalu yang kedua untuk mendapatkan data sekunder, kita mengumpulkan data itu dari studi pustaka, yang dimana itu mencakup dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku dan teori pendukung, laporan resmi maupun data jumlah mahasiswa. Jadi next. Oke, selanjutnya ada dari populasi dan juga sampel, di mana pengertian dari populasi itu merupakan keseluruhan atau dari subjek ataupun objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu untuk diliti dan juga diambil kesimpulannya. Selanjutnya, sampel merupakan bagian dari subkelompok ataupun bagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti untuk diobservasi atau dianalisis, sehingga temuan penelitian dapat digeneralisir kembali pada populasi yang lebih luas, di mana dalam populasi tersendiri yang kita ambil itu merupakan mahasiswa aktif dari Institut Teknologi 10 November. Dan juga sampel yang kita ambil merupakan uh, mahasiswa dari semester 1, 3, 5, dan 7 dari berbagai fakultas di ITS dengan jumlah kisaran sampel berjumlah 50. Oke, next. Baik, untuk instrumen penelitiannya sendiri, kami menggunakan kuesioner tertutup dengan pengukuran skala Likert dengan variabel X1, literasi keuangan, yakni indikatornya untuk mengetahui pemahaman konsep dasar keuangan, kemampuan membuat anggaran. Dan untuk pertanyaan penelitiannya, yang pertama, saya terbiasa menyusun laporan anggaran atau pengeluaran. Yang kedua, saya memahami dasar manajemen keuangan pribadi. Yang ketiga, saya dapat membedakan antara menabung dan investasi. Untuk variabel yang kedua, X2, yakni pola pencatatan keuangan, tujuannya untuk mengetahui frekuensi pencatatan, konsistensi evaluasi keuangan, dan juga penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Untuk pertanyaan kuesionernya sendiri, yang pertama, saya rutin mencatat setiap pengeluaran harian, setiap pemasukan dan pengeluaran harian. Yang kedua, saya sering meninjau catatan keuangan saya untuk mengetahui kontrol keuangan. Dan yang ketiga, saya menggunakan aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran saya. Baik, selanjutnya untuk variabel Y-nya kami menggunakan perilaku konsumerisme dengan indikatornya mengetahui perilaku pembelian input impulsif, pengaruh promo atau diskon, dan juga pengeluaran gaya hidup. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama ada
saya sering membeli barang secara spontan meskipun tidak membutuhkannya. Yang kedua, saya cenderung membeli barang hanya karena sedang ada diskon atau promo. Yang ketiga, saya merasa tidak puas jika tidak memiliki barang-barang mewah terbaru. Nah, kemudian kerangka analisis yang kami gunakan yang menggunakan regresi linier dengan perangkat lunak SPSS dan kemudian uji kualitas data menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik, normalitas, multikoliniaritas, heterokedastisitas, dan linearitas. Next. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Udah. Sekian, terima kasih.